Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abi Manjo Putra dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Informatika dengan mata kuliah praktikum pemrograman lanjut. Untuk pembahasan kali ini kita membahas dan mempraktekkan pemrograman berbasis objek. Untuk pemrograman berbasis objek itu definisinya itu ialah sebuah program yang didesain berdasarkan objek gitu. Nah, untuk dalam program berbasis objek ini kita nanti akan mengenal kelas, objek, method, init, dan berbagai macam lainnya. Nah, untuk pertama ini hal yang pertama dalam pemrograman berbasis objek ini ialah kita membuat kelas dulu. Nah, untuk kelas ini ialah bisa diibaratkan sekumpulan objek yang dikelompokkan dengan yang mempunyai karakteristik yang mirip itu dikumpulkan dalam kelas. Nah, untuk objek kayak ini untuk kelas dan objek ini kita bisa bermacam-macam, tapi harus berdasarkan dari bahan yang nyata. Kita bisa dari orang, masyarakat, guru, mahasiswa, siswa, dan berbagai macam lainnya. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan memakai untuk membuat kelas itu kita akan membuat kelas buku. Nah, cara pembuatannya itu adalah pertama mengetikkan kelas dan nama kelas yang ingin kita buat. Nah, kesempatan kali ini kan tadi kita udah sepakat untuk membuat kelas buku. Ya sudah, kita ketik nama dari kelasnya buku. Nah, ini kelasnya sudah terbentuk, tapi di dalamnya masih kosong, belum ada isinya. Dan jangan lupa tambahkan titik 2. Nah, ini adalah cara pembuatan kelas seperti ini, dengan cara kelas spasi nama dari kelas yang ingin kita buat, lalu diakhiri dengan titik 2. Lalu untuk selanjutnya kita akan berlanjut ke variabel. Nah, jadi kelas ini bisa mempunyai variabel. Cara pengimportannya tinggal kita enter. Nanti akan seperti ada indentasi atau jarak seperti ini, dan kita bisa masukkan jumlah variabelnya. Misalkan kita ingin masukkan jumlah, kita sama dengan 0. Nah, ini sudah terbuat dari variabel kelasnya. Kita namai dulu kelas variabel. Nah, sudah. Untuk selanjutnya kita akan membuat objek. Nah, untuk tadi kan kelas itu adalah kumpulan objek yang mempunyai kesamaan atau karakteristik yang sama kan. Nah, jadi kita akan membuat objek dengan nama objeknya. Kita misalkan buku 1 sama dengan, nah, buku 1 ini ialah objeknya. Nah, habis itu kita ketik nama kelas itu tadi apa? Kelas itu buku. Nah, ini adalah objeknya. Nah, untuk seperti ini. Untuk selanjutnya kita akan membahas yang namanya itu konstruktor. Konstruktor itu apa sih? Konstruktor itu adalah fungsi yang dipanggil saat objek itu diinisiasikan. Nah, konstruktor ini biasanya bersama init, fungsi init, atau bisa kita nama lebih lengkapnya itu adalah initiation. Nah, cara pembuatannya seperti ini. Pertama, ketik dulu deh spasi init, yaitu dengan underscore 2 kali, lalu init underscore lagi. Nah, buka kurung selfnya ini maksudkan ialah untuk dirinya. Nah, tadi kan untuk buku ini ya objeknya ini buku kan, tapi
buku itu pasti punya variabel dong, seperti apa, judul, terus ada lagi penerbit sama tahun terbit. Masih banyak lagi sebenarnya bisa kita cantumkan, tapi mungkin kita akan bengkai dua itu. Nah, itu variabel itu dicantumkan di sini, judul, benar, tidak usah pakai titik dua, jadi judul, penerbit, dan tahun terbit. Menggunakan underscore, dan di akhir kita mengakhiri dengan titik 2. Nah, di sini kita akan menggunakan namanya instance variable. Jadi instance variable itu ya variabel-variabel yang ini, judul, penerbit, dan penerbit. Kita ketikkan lagi di sini dengan awal self. Lalu apa? Judul. Kita ketik judul sama dengan kita ketik lagi dengan nama judul, karena judul ini kita self judul sama dengan judul. Lalu kedua adalah self penerbit sama dengan penerbit, self titik tahun terbit sama dengan tahun terbit. Nah, untuk setiap instance variabel ini kita menggunakan titik di tengah-tengahnya, jadi self titik variabel ya. Lalu untuk selanjutnya itu untuk objek yang kita buat tadi, nah kita ketik deh apa dari variabel-variabel itu kita ketik, misalkan apa, pertama itu judul, kita ketik misalkan pemrograman. Nah, lalu untuk selanjutnya itu apa, penerbitnya kita misalkan Prolan. Nah, yang terakhir itu ada tahun terbitnya itu bisa kita cantumkan ya 2010 seperti ini untuk yang namanya membuat objek dan variabel ya. Kita membuat objek dan buat objek saya cukup. Nah, kita juga bisa membuat objek lagi dengan cara yang sama, buku. Nah, buku 1 sudah dipakai, otomatis kita memakai buku 2 sama dengan kita panggil lagi kelasnya buku. Kita ketik lagi misalkan judulnya itu adalah cara membuat komik. Penerbitnya misalkan Toyotaro. Dan tahun terbitnya ialah 1990. Nah, kita di sini sudah mempunyai dua objek yang mempunyai variabel. Tapi kita sebenarnya masih ada yang bisa kita lakukan lagi. Tadi kan ada kelas, ada objek. Nah, ada yang namanya method. Untuk method ini posisinya atau indentasi ini sama seperti def. Nah, cuman yang kita lakukan adalah def. Nah, metode kita mau apa? Kalau misalkan kita di sini ingin menampilkan, oke lah, kita ketik menampilkan. Jangan lupa self lagi, lalu titik 2. Nah, di sini tuh kita mau menampilkan apa? Kalau misalkan kita ingin menampilkan
print apa ya yang ini, misalkan buku ini berjudul salah lupa ketiknya, buku ini berjudul, kita koma lagi, kita panggil kan buku ini berjudul, maka oleh karena itu yang kita panggil adalah salah judul untuk menampilkan judulnya. Nah, untuk pemrograman berbasis objek ini sudah selesai dengan adanya class, terus ada juga objeknya di sini. Masuk role dan method. Kalau misalkan kita ingin menampilkan apa ya, misalkan gini, print dot, maksud saya print buka kurung buku 1 dot, apa yang mau kita print kan judul, kita kan maka akan terprint bukunya dengan judul pemrograman. Oke, kita coba lagi buku 2 penerbit, tutup kurung, kita kan keluar penerbitnya. Nah, untuk pemanggilan ini bisa untuk jadi yang metode itu buat apa? Nah, metode ini bisa digunakan seperti ini, buku 1 dot display buka kurung tutup kurung. Nah, ini maksud dari ini adalah buku 1 ini akan menampilkan metode yang sudah kita tadi buat. Nah, metode yang kita tadi buat ini adalah menampilkan display. Saya bilang display karena di sini kita akan menampilkan. Kalau misalkan memang kita mau membuat perhitungan, bisa dengan cara ini diganti judul lalu ini disamakan, karena kita ingin display atau menampilkan, jadi kita buku 1 menampilkan. Nah, kita coba. Nah, keluar yang keluar adalah ini, buku ini berjudul pemrograman. Kenapa begitu? Karena ketika kita menggunakan buku 1 dan menampilkan, kita menggunakan metode menampilkan yang dimana isi itu adalah memprint buku ini berjudul, lalu dilanjut save judul, di mana save judulnya ini adalah save judul dari buku 1, seperti itu. Lalu kita bisa juga print atau menampilkan display secara bersamaan, seperti buku 1 berjudul, buku 1 penerbit, buku 1 tahun terbit. Bisa saja hasilnya akan seperti ini, menampilkan judulnya, menampilkan judul pemrograman, menampilkan penerbit ya, lalu buku 1 tahun terbit menampilkan tahun terbitnya. Nah, sebenarnya ada satu hal lagi yang namanya dictionary. Dictionary itu kamus dari objek dan kelasnya itu. Lebih tepatnya itu bisa kita praktekkan seperti ini, buku 1 bukan salah deh, print kurung buku 1 dot underscore
Kalau kita run, nah ini akan menampilkan semua data yang ada pada buku 1 seperti ini, penerbit, dan juga pemrograman. Nah, jadi untuk pemrograman berbasis objek sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih sudah mengikuti saya sampai akhir video ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.